Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmatul Jannah dari kelas D Akuntansi dengan NIM 9214220079 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya menjelaskan materi mengenai Gatra dalam konteks ketahanan nasional dalam bidang politik. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama, Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain, karena potensinya yang besar dilihat dari wilayahnya yang luas, dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda. Dan Indonesia mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Politik Indonesia diwujudkan dalam rumusan ketahanan nasional atau yang biasa disebut dengan TANAS. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menanggapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar dan yang datang dari dalam. Untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup, bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Teori national power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara, seperti Hans J. Morgenthau dalam bukunya yaitu Politics Among Nations, menjelaskan tentang apa yang disebut dengan the elements of national power, yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan, posisi strategis, kondisi sosio-kultural, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Pancagatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Pancagatra. Herdiwanto dan Juwanto menyatakan bahwa Pancagatra Indonesia yang diwujudkan dalam konsep ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat pokok, yaitu yang pertama, sifat daya tangkal, di mana sifat ini berupaya untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap integritas, identitas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua bersifat development, di mana pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketahanan nasional dapat dibentuk jika elemen masyarakat ikut menjaga ketahanan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membentuk ketahanan nasional akan memperkuat kesatuan negara Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung.
membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional dapat dipandang sebagai suatu kondisi dan suatu strategi. Apabila kita berbicara tentang ketahanan nasional, maka hal ini berarti mempersoalkan tentang kemampuan dan kelemahan bangsa kita, serta ancaman-ancaman yang akan kita hadapi ke depannya, baik itu dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan apresiasi yang tepatnya atas kemampuan dan daya tahan diri sendiri, serta ancaman dari bahaya yang mengancam. Kelemahan-kelemahan diri sendiri tidak ditutup-tutupi dan diabaikan. Demikian pula, ancaman dan bahaya yang dihadapi tidak boleh diremehkan. Dalam hal ini, politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan, berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berada di tangan pemerintah. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu yang pertama sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan. Hal ini terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran yang terwujud dalam kebijaksanaan dan melahirkan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik. Sistem politik menentukan kehidupan politik, dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan antara masukan dan keluaran selalu berubah-ubah secara dinamis, sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran berdasarkan Pancasila, yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila, di mana dalam penyelenggaraannya diatur dalam kebebasan individu, yaitu yang bersifat tidak mutlak, tetapi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bebas harus melekat pada kepentingan bersama. Kemudian tidak akan terjadi dominasi mayoritas, yaitu tidak selaras dengan semangat kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Ketahanan politik dibedakan menjadi dua, yaitu ketahanan politik dalam negeri dan ketahanan politik luar negeri. Ketahanan politik dalam negeri memiliki fungsi, yaitu pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sangat menjamin ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, harus ada keselarasan antara jalannya pemerintahan dengan tuntutan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dalam rangka mewujudkan ketahanan politik. Diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang menyangkut sistem pemerintahan berdasarkan hukum tidak berdasarkan kekuasaan, bersifat absolut, dan kedaulatan di tangan rakyat Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam melakukan kewajibannya. Presiden dibantu oleh satu orang, yaitu Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam membentuk undang-undang, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Selanjutnya, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Dengan demikian, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan Presiden. Dalam kehidupan politik, dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut bukan menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus ke arah konflik. Demi terwujudnya ketahanan politik dalam negeri, perlu dipertahankan dan dikembangkan pola yang sesuai dengan kehidupan politik bangsa, yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Terjalinnya komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat atau kelompok kepentingan dan golongan-golongan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sistem politik tidak mungkin bersifat statis, melainkan senantiasa berubah, sehingga harus mampu melakukan adaptasi. Kemampuan adaptasi harus dimiliki Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dan pembantu-pembantunya, serta dinamika melalui wakil-wakilnya dalam MPR, DPR, dan DPD. Upaya penyesuaian politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat harus berada dalam ruang lingkup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan atas dasar musyawarah mufakat secara jujur, tidak hanya didasarkan pada kecamatan legalitis semata. Tingkat kemampuan sistem politik mendorong proses perkembangan bidang lain yang sebagian besar ditentukan oleh sifat dan berfungsinya lembaga kekuasaan yang berlaku dalam sistem politik tersebut. Harus ada keseimbangan antara suprastruktur politik, lembaga-lembaga tinggi, dengan infrastruktur politik, partai politik, media massa, ormas kelompok kepentingan, dan kelompok menekan. Harus didasari oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional dalam bentuk rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pada negara berkembang, masih diperlukan inisiatif pemerintah lebih banyak karena kemampuan masyarakat masih terbatas. Sementara di negara maju, fungsi lembaga kekuasaan lebih dibatasi sebagai pengatur, karena masyarakat mampu mengambil inisiatif sendiri. Oleh sebab itu, dalam sistem politik di Indonesia, komunikasi timbal balik secara terbuka merupakan faktor yang menentukan guna motivasi partisipasi politik rakyat. Tingkat kemampuan sistem politik di negeri dapat diukur dengan kemampuan melaksanakan sistem politik sesuai struktur politik yang ada serta proses yang lebih dinamis. Kemudian yang kedua yaitu ketahanan politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional terhadap kehidupan di luar negara, yakni dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Dasar dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas artinya tidak memihak kekuasaan politik manapun, baik itu blok barat ataupun blok timur. Aktif artinya turut mengambil bagian dalam upaya menjalankan kepentingan-kepentingan internasional. Hubungan politik luar negeri ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra politik Indonesia dan memantahkan persatuan dan kesatuan. Kemudian politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka mengingatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan negara maju sesuai dengan kepentingan nasional. Kerjasama antara negara ASEAN dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, iptek, dan kerjasama dengan negara non-blok. Citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi, dan lobby internasional, pertukaran pemuda, dan kegiatan olahraga.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak warga negara Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan. Sejak masa reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda bangsa ini, tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. Prinsip-prinsip transparansi dalam kebijakan publik atau politik, akuntabilitas, good government, government law enforcement, partisipasi luas publik, pemerintahan yang bersih, reformasi, birokrasi, demokratis, dan lain-lainnya telah menjadi norma keseharian dalam diskusi pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsep ketahanan politik di masa ini seharusnya adalah strategi dan metode ataupun usaha-usaha untuk menjawab tuntutan-tuntutan di atas. Kita masih ingat bahwa di zaman Orde Baru, ketahanan politik dimaknai sebagai semata mengandalkan dan menjaga stabilitas politik dan politik luar negeri, bebas aktif. Untuk menopang kepentingan rezim otoriter dan kroni-kroninya yang korup, repotis dan kolutif, namun kondisi telah berubah. Kebebasan informasi yang disesuaikan oleh pers dan media